Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 2436641. Di video ini saya mencoba untuk desain ya, sistem lanjutan dari video yang kemarin. Di sini saya membuat tiga buah diagram level ya. Yang pertama ada kelas diagram. Ini juga pernah kita buat ya sebelumnya ya. Namun kali ini kita akan coba explore lebih jauh lagi. Lalu dua diagram lainnya itu ada use case dan juga sequence diagram. Kita mulai dari kelas diagram lebih dahulu ya. Di sini eh, saya ketikkan prompt seperti ini ya. Saya meminta untuk memperbaiki file kelas diagram lama saya dan juga menyimpannya di sebuah file baru ya, bernama kelas diagram mermaid, supaya nantinya memudahkan ya. Aturannya seperti ini, data strategi seperti ini, outputnya formatnya seperti ini. Lalu si agennya akan membaca ya file dari kelas diagram lama kita, lalu melakukan update ya sesuai dengan perintah yang kita berikan, lalu menyimpannya di file baru ya, bernama kelas diagram. Ini dia akan menambahkan kelas inti, s dan sebagainya, menambahkan juga requirement-nya sampai selesai ya. Ya, selesai. Hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita lihat ya, hampir semua logika sistem itu ada di satu kelas besar ya, yaitu ada di sini, KS Manager. Kelas ini itu mengatur pendaftaran, terusnya ada validasinya juga, sampai perhitungan SKS ya, buat KRS-nya. Nah, ini semua dilakukan di satu tempat ya. Nah, masalahnya ini melanggar prinsip dari single responsibility ya. Karena satu kelas ini eh, menangani terlalu banyak hal ya. Akibatnya nanti kalau ada satu fitur yang berubah, itu bisa berdampak ke keseluruhan sistem ya. Nah, ini juga bisa disebut dengan gut check. Maka dari itu, eh, saya coba perbaiki lagi. Nah, kembali. Nah, namun di sini chat saya entah kenapa hilang ya. Untungnya saya sudah menyimpannya, jadi saya bisa tampilkan seperti ini. Saya meminta untuk audit ya kelas diagram tersebut terhadap prinsip solid ya. Kita identifikasi pelanggarannya, rekomendasi faktornya, lalu simpan kembali. Jawabannya seperti ini. Si agen akan memperbaiki pelanggaran SAPI dan DPP ya, dengan cara memindahkan tanggung jawab validasi ke servis terpisah dan sebagainya ya. Dilakukan adalah ini, analisis, tanggung jawab, tanggung jawab, menemukan panel solid di sini, tanggung jawab untuk logika pendaftaran, validasi, sekarang menjadi fokus ke operasi PRS,
validasinya berada di sini, seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, di versi kedua ini kita mulai menerapkan prinsip solid ya. Kita pisahkan tanggung jawab berdasarkan fungsinya ya. Misalkan di sini ada validasi KRS ya. Kita bisa punya Max SKS validation ini dan juga ini ada tiga ini. Kita juga menggunakan interface validation modul ya supaya si KRS manager supaya si KRS manajernya ini eh, tidak bergantung langsung ya kepada implementasi validatornya. Nah, dengan melakukan hal ini, nantinya setiap validator itu bisa diganti sendiri ya, bisa diuji juga tanpa mengubah kelas lain ya. Jadi jauh lebih bersih ya. Namun di sini si KRS manajernya ini masih menjadi pusat kendali utama ya. Jadi semua validator di sini tetap dipanggil melewati kelas ini ya, KRS manager ini. Jadi potensinya untuk menjadi God object itu masih ada ya, walaupun lebih kecil sih. Oleh karena itu kita bisa memperbaiki lagi ya. Kita balik lagi. Sini saya coba perbaiki lagi dengan prompt seperti ini ya. Perubahan-perubahan, terapkan notasi interface dengan faktor supaya tidak get object ya. Lalu simpan kembali. Oke, ini akan membuatkan lagi dan hasilnya yang ini ya. Pas diagram terbaru, kita bisa copy, kita taruh lagi, misalkan di sini. Nah, sudah penuh ya. Sudah penuh. Nah, di versi ini, eh, kita ini benar-benar memecah ya sistem supaya nggak ada satu kelas yang terlalu dominan ya. Di sini KRS-nya berubah nama ya. Di sini yaitu berubah nama jadi KRS service. Nah, sekarang si KRS service-nya ini eh, menangani proses bisnis utamanya ya. Di sini ada tiga. Ada data untuk pendaftaran ya, ada data untuk mata kuliah, dan juga konfigurasi sistem ya. Sedangkan si validation service ini mengatur seluruh mekanisme dari validasi seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, semua kelas yang tinggi itu bergantung pada interface ya, bukan implementasi langsung ya. Ini sesuai dengan prinsip dependency inversion. Hasilnya sistem menjadi lebih fleksibel ya.
dan juga mudah diuji ya nantinya. Oke, ini adalah versi final dari kelas diagramnya. Kita balik lagi. Oke, kita masuk ke diagram kedua ya. Kita ke use case terlebih dahulu. Seperti biasa, chatnya hilang ya, hanya ada jawabannya saja. Tapi saya sudah menyimpan ya promnya. Promnya seperti ini. Buatkan sebuah file mermaid dengan nama ini, use case diagram, berisi dengan use case ini dengan graph TD ya. Faktornya ini, use case utamanya ini, dan gunakan kelas diagram ya sebagai acuan. Akhirnya akan memproses ya. Di sini isi diagram use case, graph TD, buatkan ringkasannya seperti ini, buatkan relasinya. Nah, hasilnya ada di use case ini ya. Use case ini, copy, ditampilkan di sini saja deh. Nah, sini ada aktornya ya. Ada mahasiswa, sistem PNB, ada dosen dan juga admin akademik. Di sini mahasiswa melakukan pendaftaran KRS dan juga daftar kuliah. Sistem PMB-nya juga sama. Dia ada pendaftaran KRS-nya juga di dalamnya. Dosen dia menginput nilai ya. Kalau admin akademiknya itu eh, generate transkrip dan juga approve KRS-nya ya. Saling berkaitan, validate enrollment-nya, seperti itu. Ini sudah sesuai dengan eh, kelas diagram yang telah kita buat ya. Itu, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada chatnya. Di sini saya membuat diagram ketiga ya, sequence diagram. Untuk proses validasi KRS, di sini ada tahapannya, aktornya, dan juga ada skenario lain ya untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sayangnya sudah limit ya buat Copilot-nya. Jadi saya gunakan eh, ChatGPT aja ya. Sini, sini sama sebagai seorang senior software architect untuk sketch diagram, isinya proses validasi KRS, saya sertakan juga proses diagramnya dan juga use case-nya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia dua ya, ada dua. Namun di sini saya minta untuk gabungkan ya kedua sequence tersebut. Nah, ini hasilnya sequence 2. Oke, kita coba jalankan di sini. Mungkin PMB-nya kita bisa taruh di atas ya. Ini sequence 1,
Ini sequence 2. Nah, sequence ini lebih menggambarkan alur prosesnya ya. Ketika di sini yang pertama ada proses pendaftaran mahasiswa baru ya. Pertama calon mahasiswa submit formulir pendaftaran di sistem PNB, lalu nomor dua dia menyimpan ke database, kembali lagi ke sistem, terus sampai nomor 20 ya untuk notifikasinya. Ini proses validasi KRS ya. Ini ada dua tadi, dua skenario. Ini skenario untuk PNB, ini skenario untuk validasi KRS. Jadi mahasiswa submit KRS, cek dulu hasilnya, atasannya disesuai dengan kelas diagram yang sudah kita buat tadi ya. Itu akhirnya nanti ada notifikasinya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita telah membuat eh, tiga buah diagram ya. Ada use case yang menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi sistemnya. Lalu ada kelas diagram ya, yang menggambarkan struktur datanya dan hubungan antara entitas dan juga sistemnya ya. Lalu ada sequence diagram yang menggambarkan alur prosesnya ya. Nah, ketiga ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.